Welcome to channel YouTube, Close Details, Distria Aldisyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Darmina Pratiwi Barus MPD dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Distria Aldisyar dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan materi pelajaran Bahasa Indonesia yang terdiri dari 4 bab. Yang pertama ada hakikat Bahasa Indonesia, yang kedua ada ejaan yang disempurnakan, yang ketiga kata, istilah, dan diksi, dan yang terakhir ada kalimat. Baik, saya akan menjelaskan bab 1 tentang hakikat Bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Berikut sejarah Bahasa Indonesia dari abad ke abad. Yang pertama ada abad ke-7 hingga 9, yang kedua ada abad ke-14 sampai 16, yang ketiga ada abad ke-17 sampai 18, yang keempat ada abad ke-19, yang kelima ada abad ke-20, dan yang terakhir ada abad ke-21. Baik, yang kedua ada kedudukan bahasa Indonesia, yang pertama sebagai bahasa nasional NKRI, dan yang kedua sebagai bahasa negara Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut: lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu masyarakat, dan sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah. Bahasa Indonesia sendiri mempunyai variasi bahasa, yaitu bahasa lisan dan tulisan, bahasa resmi dan tak resmi, bahasa dialektal, bahasa kaum terpelajar, bahasa bidang khusus, bahasa baku dan tidak baku, bahasa baku tulis dan baku lisan, dan yang terakhir bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, selanjutnya saya akan membahas bab 2 tentang ejaan yang disempurnakan. Ejaan tersendiri terbentuk dari dua kata, eja dan an, yang berasal dari kata nomina atau kata benda. Arti dari ejaan tersebut yaitu kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya, baik dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Adapun ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama ada ejaan Van Ophusen, yaitu ejaan huruf J, contohnya jang dan pajah. Yang kedua ada ejaan Suwandi, yaitu huruf OE diganti dengan U, contohnya guru itu umur. Yang ketiga ada ejaan Melindo. Menurut Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu tahun 1959 menghasilkan konsep ejaan bersama dengan bernama ejaan Melindo. Namun peresmian ejaan ini diurungkan dikarenakan perkembangan politik antar kedua negara. Yang terakhir ada EYD. Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu tahun 1959 menghasilkan konsep ejaan bersama dengan ejaan Melindo. Namun peresmian ejaan ini diurungkan dikarenakan perkembangan politik antar kedua negara. Ejaan juga mempunyai komponen-komponen. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 disebutkan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, yaitu ada pemakaian huruf dan penulisan kata. Yang ketiga ada pemakaian huruf dalam ejaan. Yang pertama ada huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital biasa, huruf miring, dan huruf tebal. Yang keempat ada penulisan kata, yaitu ada kata dasar, merupakan kata yang belum memiliki imbuhan. Yang kedua ada kata turunan atau kata berimbuhan, yaitu kata dasar yang telah diberi imbuhan. Yang ketiga ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Yang keempat gabungan kata, yang kelima suku kata, yang keenam ada kata depan seperti di, ke, dan dari. Yang ketujuh ada partikel, yang kedelapan ada singkatan dan akronim, dan yang terakhir ada angka dan bilangan. Yang kelima ada bilangan yang dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Yang pertama ada bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Yang kedua ada bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari dua kata, tidak dapat ditulis dengan huruf itu pada awal kalimat. Yang ketiga ada angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Yang keempat, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, luas, dan isi. B. Satuan waktu, C. Nilai uang, dan D. Jumlah. Yang terakhir ada angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Baik, selanjutnya saya akan membahas bab 3 tentang kata, istilah, dan diksi.
Baik, yang pertama ada pengertian kata. Kata adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Yang kedua ada pengertian istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Yang ketiga ada diksi atau pilihan kata, yang bermakna kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata berinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Selanjutnya ada hiponim atau kata khusus, yang artinya sebuah kata atau frasa yang gugus semantiknya atau artinya tercakup di dalam kata lain, yaitu hipernimnya atau kata umumnya. Dan yang terakhir ada homonim, adalah suatu kata yang memiliki relasi makna yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan dalam fonologis atau ortografis. Jika lafalnya sama, disebut homofon, tetapi jika yang sama adalah ejaannya, maka disebut homograf. Selanjutnya, saya akan membahas bab terakhir, yaitu mengenai kalimat. Yang pertama ada pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat juga adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Yang kedua ada unsur-unsur kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan yang terakhir keterangan. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Dan yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Yang ketiga ada objek. Ialah kehadiran objek dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transitif. Yang keempat ada pelengkap dan yang terakhir ada keterangan. Yang ketiga ada jenis kalimat. Kalimat dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan jumlah subjek dan predikatnya. Yang kedua, berdasarkan kelengkapan fungsi sintaksisnya. Dan yang terakhir, berdasarkan susunan fungsi sintaksisnya. Baik, ini adalah pembahasan terakhir dari bab 4, yaitu mengenai kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran. Kalimat efektif pun mempunyai syarat, yaitu kalimat efektif harus gramatikal, kalimat efektif harus lugas, dan yang terakhir, kalimat efektif harus memperhatikan aspek penekanan. Baik, sekian materi yang telah saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga materinya bermanfaat. Thanks for watching, bye!